warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Lailania. Saya adalah guru biologi dari SMA YIK 11 Jatirangga. Saya peserta bimbingan teknis kepala laboratorium angkatan ke-23 dengan nomor peserta 23039. Di sini saya akan menguji coba zat makanan yang mengandung amilum dan juga bahan pengawet berbahaya. Bahan pengawet berbahaya yang biasa ada di pasaran adalah boraks. Di sini saya akan menguji coba zat-zat tersebut. Bahan dan alat yang kita gunakan adalah yang ada di sekitar kita, yang ada di rumah. Apa aja? Ya, sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pertama, di sini saya menggunakan kunyit. Kunyit digunakan untuk sebagai reagen mengetahui ada tidaknya bahan pengawet berbahaya. Berikutnya, di sini saya akan menguji coba sebagai indikator. Ini adalah boraks. Boraks yang saya gunakan adalah gom. Lalu, di sini saya menggunakan betadin. Betadin sebagai bahan pengganti lugol. Di sini saya akan menggunakan untuk menguji coba adanya amilum dalam makanan. Lalu, di sini saya akan menggunakan tusuk gigi sebagai bahan bantu untuk mengetahui adanya bahan pengawet. Lalu, sini saya menggunakan kertas minyak. Kertas minyak untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan lemak pada makanan. Dan bahan-bahan yang kita gunakan, yang pertama yaitu lontong. Lalu ada wajik, ada kue bugis, ada kue pepes, ada kue jentik manis, ada kue semar mendem, ada kue dadar gulung, dan yang terakhir adalah ada kue lapis. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah dengan mengekstrak si kunyit ini. Kunyit ini kita parut, kita haluskan, kita parut, lalu kita tambahkan sedikit air dan kita ekstrak. Dan hasil ekstraknya ini sudah saya lakukan, kita taruh di sini hasil ekstraknya. Ini adalah ekstrak kunyit yang kita lakukan. Lalu kemudian kita memasukkan beberapa dari tusuk gigi. Tusuk gigi kita rendam ke dalam kunyit untuk mempermudah ketika nanti kita melakukan uji coba. Lalu setelah direndam beberapa menit, lalu kita tiriskan seperti ini. Nanti tusuk gigi ini akan kita tusukkan ke makanan untuk mengetahui apakah makanan tersebut mengandung bahan pengawet berbahaya atau tidak. Setelah itu, di sini sudah saya taruh makanan-makanan dalam wadah. Saya taruhnya di kertas putih, ya. Saya taruh di kertas putih. Kita menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah. Jadi ini bisa kita lakukan sendiri untuk mengetahui apakah makanan yang kita makan itu mengandung amilum, mengandung bahan pengawet berbahaya, ataukah ada mengandung lemaknya. Nah, untuk bahan yang mengandung lemaknya di sini sudah saya taruh ya dengan kertas minyak. Kita taruh di sini bahan makanannya dan kita diamkan. Taunya dari mana? Taunya adalah ada atau tidaknya noda di kertas minyak ini. Ya, ini kita diamkan terlebih dahulu. Lalu makanan-makanan yang lainnya kita haluskan. Kalau tidak bisa dihaluskan, kita taruh saja di kertas putih seperti ini. Ini juga kita taruh di kertas putih di sini. Di sini ada 8 bahan makanan yang saya gunakan. Nah, kita pertama akan menggunakan bahan makanan yang kita akan uji coba bahan makanan yang mengandung amilum terlebih dahulu. Untuk uji cobanya yaitu menggunakan betadin. Betadin ini mengandung iodin yang sama seperti pada larutan lugol. Karena di rumah kita tidak ada larutan lugol, adanya larutan betadin, maka kita gunakan betadin. Nah, untuk mengetahui suatu makanan mengandung amilum atau tidak, yaitu ketika makanan setelah diteteskan betadin atau lugol, makanan tersebut akan berubah warna. Warnanya kadang ada yang berwarna kehitaman, ada yang berwarna biru kehitaman, ada yang berwarna ungu kehitaman. Gitu. Jadi nanti indikatornya adalah seperti itu. Nanti kita lihat apakah makanan tersebut berubah warna atau tidak. Ini
warnanya untuk yang ada di sini adalah warna asli. Sekarang akan kita uji coba ya, apakah makanan ini berubah warna atau tidak. Oke, ini kita kelilingkan saja. Warna asli dari Lugol atau betadine ini adalah coklat, agak coklat keorenan. Nah, ini kita diamkan. Lalu kita taruh yang kedua di wajik. Wajik warnanya coklat, sebenarnya agak nyaru, tapi nanti kita lihat. Kita diamkan juga. Lalu kita taruh di kue Bugis. Ini juga warnanya agak nyaru. Kita diamkan. Lalu kita taruh di kue Pepe. Ini kita diamkan juga, apakah nantinya mengandung amilum atau tidak. Lalu kita taruh di kue jentik manis. Sebelah sini. Oke, kita taruh di semar mendem. Lalu kita taruh di kue dadar gulung. Dan kita taruh di kue lapis. Untuk tahu sebenarnya berapa tetesnya, ini diperkirakan saja karena ini kita uji coba ke hampir seluruh bagiannya. Oke, setelah kita diamkan, kita akan uji coba terlebih dahulu menggunakan tusuk gigi. Di sini tusuk gigi yang sudah saya rendam tadi di kunyit, kita tusukkan ke makanan. Pertama kita tusukkan terlebih dahulu ke lontong. Ini juga didiamkan. Nah, ini juga kita diamkan. Kita tusukkan terlebih dahulu. Karena ini bagiannya agak banyak, jadi kita bagi-bagi. Yang berwarna ini kita bagi-bagi bagian-bagiannya untuk tahu. Oke. Indikatornya apabila suatu makanan mengandung boraks adalah nantinya warnanya itu agak kemerahan. Kemerahannya seperti apa? Ini kita uji coba menggunakan tisu. Kita uji coba biar kita tahu ya. Ini oke, kita taruh aja terlebih dahulu kunyitnya di sini. Ya, ini adalah warna awal dari kunyit. Warnanya agak kuning oranye. Lalu kemudian kita taruh boraksnya. Kita taruh boraksnya di sini. Ya. Oke. Ini kita diamkan. Ya. Ini kita diamkan. Nah, apabila suatu makanan mengandung boraks, ya, ini bisa terlihat dengan jelas ya. Di sini ada perubahan warnanya yang agak kemerahan. Ya. Oke, yang mana? Yang ini ya. Yang ini. Ini ada yang warnanya agak kemerahan. Ini juga agak kemerahan. Oke. Terus yang di sini juga sebelah sini agak kemerahan. Jadi, apabila suatu makanan mengandung boraks, nantinya ya, si tusuk gigi itu yang tadinya warnanya agak oranye, kuning oranye, dia agak kemerahan seperti ini. Oke, nanti kita tunggu. Nah,
Karena ini masih menunggu, kita bisa uji coba juga menggunakan si kunyitnya ini kita taruh langsung aja ke makanannya. Kalau makanannya tersebut dia berubah warnanya menjadi agak kemerahan, berarti ada kandungan boraksnya. Ini kita pakai sendok aja sedikit ya, kita teteskan sedikit ke makanan ini. Kalau tidak seperlunya, biar kita tahu makanan ini mengandung boraks atau tidak. Cuman memang di sini ada beberapa makanan yang warnanya agak nyaru gitu. Kita agak bingung nantinya. Mudah-mudahan kelihatan. Oke. Ini kita taruh juga. Jadi ada dua percobaannya, yang kunyit dan ekstrak kunyit mau kita siramkan ke makanannya, ada juga yang kita tusukkan. Oke, sambil menunggu kita akan mengetahui hasil dari makanan yang sudah kita teteskan dengan menggunakan betadine. Kita mulai dari lontong. Lontong di sini menunjukkan perubahan warna ya menjadi kehitaman. Yang tadinya warna betadine adalah oranye. Hal ini menunjukkan bahwa lontong ini mengandung amilum. Ya, ini untuk yang lontong. Untuk yang berikutnya pada wajik. Wajik di sini tadinya warna betadine itu adalah sama oranye. Setelah kita teteskan di wajiknya warnanya juga agak-agak coklat ya. Tapi setelah kita teteskan, nah ini terlihat bahwa warnanya berubah menjadi hitam. Ada warna hitam keunguan di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa wajik juga mengandung amilum karena memang bahan dasarnya adalah ketan. Oke, kita lihat yang di kue Bugis. Di kue Bugis di sini tadi kita taruh, ini warnanya agak rancu juga. Tapi kita lihat di sini di kertas ya. Ya, di sini menunjukkan warnanya itu menjadi hitam. Berarti menunjukkan bahwa si kue Bugis juga mengandung amilum. Di sini adalah kue pepek. Nah, kue pepek ini terlihat sangat jelas ketika sudah kita diamkan, diteteskan betadine, warnanya menjadi kehitaman. Nah, warna kehitaman ini menunjukkan bahwa kue pepek mengandung amilum. Selanjutnya, di sini ada kue jentik manis. Kue jentik manis juga sama. Di sini ya menunjukkan warnanya kehitaman. Berarti kue jentik manis mengandung amilum. Sekarang kita ke semar mendem. Semar mendem juga menunjukkan warna kehitaman. Berarti di sini mengandung amilum. Berikutnya, di sini ada kue dadar gulung. Dadar gulung juga menunjukkan warna kehitaman. Berarti juga sama menunjukkan adanya amilum. Yang terakhir ada kue lapis. Nah, kue lapis ini terlihat jelas bahwa warnanya itu masih warna betadine. Di sini menunjukkan bahwa kue lapis ini tidak mengandung amilum karena warnanya sangat jelas ini adalah warna betadine. Ya, itu kesimpulan dari percobaan yang menggunakan betadine untuk mengetahui ada atau tidaknya amilum di bahan makanan ini. Nah, sekarang kita lihat hasil yang kita sudah tusukkan ke makanan dengan menggunakan tusuk gigi yang sudah kita beri ekstrak kunyit. Kita lihat hasil dari lontong. Kalau misalnya ada hasil yang seperti ini, yang kemerahan, berarti lontong ini mengandung boraks. Tapi kita lihat terlebih dahulu. Ya. Warnanya tetap sama, tidak ada perubahan dari warna tusuk giginya. Berarti tusuk gigi ini
hasil dari tusuk gigi ini menunjukkan bahwa tidak adanya kandungan boraks di lontong ini. Sekarang kita yang ke wajik. Yang di wajik juga tidak ada perubahan pada tusuk giginya. Berarti di sini juga menunjukkan bahwa wajik ini tidak mengandung bahan pengawet berbahaya, yaitu boraks. Selanjutnya adalah yang di kue pepe. Kita lihat. Ya, berdasarkan hasilnya di sini menunjukkan tidak ada perubahan pada tusuk giginya, berarti kue pepe ini tidak mengandung boraks. Ya. Selanjutnya adalah kue bugis. Ya. Tusuk gigi yang di kue bugis juga sama, di sini tidak ada perubahan, berarti menunjukkan bahwa kue ini tidak mengandung boraks. Sekarang ke kue jentik manis. Di kue jentik manis juga tidak menunjukkan adanya perubahan warna. Ya, perubahan warna berarti menunjukkan bahwa pada kue jentik manis ini tidak mengandung boraks. Selanjutnya adalah kue dadar gulung. Kita lihat. Di sini tidak ada perubahan juga di tusuk giginya, berarti menunjukkan bahwa kue dadar gulung tidak mengandung boraks. Sekarang kita ke semar mendem. Di semar mendem ini juga sama, ini tidak. Ya, semar mendem ini juga sama, ini tidak ada perubahan pada warna tusuk gigi, berarti menunjukkan bahwa semar mendem tidak mengandung boraks. Selanjutnya pada kue lapis. Kita tusukkan beberapa tusukan. Ini juga tidak ada perubahan, berarti menunjukkan bahwa tidak mengandung boraks ya. Kita lihat dulu satu persatu. Kita buka semuanya. Ya. Dari keempat tusukan ini yang kita tusukkan ke dalam kue lapis tidak menunjukkan adanya perubahan. Karena memang ini kuenya berwarna merah, jadi agak kemerahan dari kuenya. Kita lihat dari sininya. Ya, ini tidak ada perubahan. Berarti ini menunjukkan bahwa kue lapis tidak mengandung boraks. Ya. Kesimpulannya, dari 8 bahan makanan yang saya gunakan untuk uji bahan makanan yang mengandung amilum dan juga bahan makanan yang mengandung bahan pengawet, bahwa bahan makanan yang mengandung amilum yaitu lontong, wajik, kue bugis, kue pepe, terus jentik manis, semar mendem, dan dadar gulung. Hanya satu yang tidak mengandung amilum, yaitu kue lapis. Bahan makanan ini yang mengandung boraks atau bahan pengawet berbahaya itu tidak ada, karena dari ke-8 tusukan gigi ini ya tidak menunjukkan adanya perubahan. Ini juga bisa kita lihat dari yang tadi kita tuangkan ekstrak kunyitnya. Di sini juga tidak ada perubahan warnanya, karena warnanya tetap sama seperti warna kunyit. Gitu. Nah, sekarang kita akan lihat pada makanan yang ada kandungan lemak atau tidaknya. Kita lihat dari ada atau tidaknya noda di kertas minyak ini. Kita mulai dari yang lontong. Ini tidak ada perubahan warnanya, tidak ada noda di kertas minyaknya, berarti tidak mengandung lemak. Sini kue pepeknya. Ini juga di sini ada sedikit noda dari kue pepek. Di sini terlihat ada sedikit noda dari kue pepek. Berarti kue pepek ini sedikit mengandung lemak. Ada mengandung lemaknya. Lalu selanjutnya dari kue dadar gulung.
Kita lihat, di sini kue dadar gulung juga ada sedikit nodanya di sini, ya, sedikit berminyak. Berarti di sini juga sama dadar gulung, sedikit mengandung lemak. Sekarang kita ke kue bugis. Kue bugis ini lengket ya bahannya. Ya. Tapi di sini ada sedikit ya kandungan lemaknya, kandungan minyaknya, karena kue bugis ini kan dibungkus dengan daun pisang. Jadi supaya tidak lengket dengan daun pisang, di bagian luar dari kuenya ini agar tidak lengket itu dilapisi oleh minyak gitu. Jadi di sini ada sedikit membekas. Oke, selanjutnya di sini ada semar mendem. Semar mendem juga sama, di sini ada kandungan lemaknya karena ada bekasnya. Tuh. Selanjutnya di sini ada kue jentik manis. Kue jentik manis. Sini ada sedikit juga kandungannya, kandungan minyaknya. Lalu kue wajik. Kue wajik tidak ada bekasnya. Di sini kue wajik tidak ada bekasnya. Ini di atas kertas minyak. Kalau ini termasuk kue basah, pasti basah. Tapi di sini karena ini kandungannya adalah dari putih telur, pasti ada juga kandungan lemaknya sedikit. Gitu. Jadi kesimpulannya yang mengandung lemak, yang tidak mengandung lemak di sini adalah hanya kue wajik dengan lontong. Selebihnya ada kandungan lemaknya walaupun sedikit. Ya, itulah hasil dari uji coba bahan makanan jajanan pasar yang ada di sekitar kita. Kita bisa menggunakan bahan-bahan sederhana yang ada di rumah untuk mengetahui apakah makanan tersebut mengandung amilum atau karbohidrat atau lemak, atau juga makanan tersebut berbahaya atau tidak. Jadi kita bisa mengetahui makanan tersebut aman atau tidak untuk kita makan. Dan ternyata di sini semua bahan makanan yang saya gunakan, yaitu jajanan pasar ini dari 8 jenis bahan makanan ini adalah aman karena tidak menunjukkan adanya kandungan boraks di makanan tersebut. Ya, itulah uji coba kita kali ini ya, menggunakan bahan makanan yang ada di sekitar kita untuk mengetahui apakah bahan makanan tersebut baik untuk tubuh kita atau tidak, ataukah bahan makanan tersebut aman atau tidak. Sekian untuk uji coba kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.